resiko. Identifikasi risiko adalah usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan. Adapun hal-hal yang dilakukan perusahaan, yaitu mengetahui kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan harus berhati-hati atas kemungkinan timbulnya setiap kerugian, dan hal ini merupakan tugas utama seorang manajer risiko. Memperkirakan frekuensi dan besar kecilnya risiko sehingga dapat diperkirakan kemungkinan kerugian maksimum dari risiko yang berasal dari berbagai sumber. Bagian C, memutuskan pemakaian metode pengelolaan risiko yang terbaik dan paling ekonomis. Apakah dengan jalan menghapuskan, mengurangi, membatasi, menanggung sendiri, memindahkan atau mengkombinasikan metode-metode tersebut. Bagian D, mengadministrasikan program-program manajemen risiko, termasuk mengadakan penilaian kembali atas program-program pencatatan dan lain sebagainya. Sumber informasi risiko yang pertama yaitu dokumen internal. Dokumen internal merupakan target pencarian yang pertama dan dalam identifikasi risiko, tetapi seringkali tidak semua dokumen tertata dengan baik. Kemudian yang kedua, dokumen eksternal. Dokumen eksternal harus bisa memilah dan memilih informasi yang penting bagi perusahaan. Yang ketiga, pihak internal perusahaan. Seperti karyawan, seringkali tertutup, sehingga semakin banyak risiko di unit kerjanya, semakin buruklah cara kerja mereka. Ini tentu saja salah, tidak ada hubungan antara jumlah risiko dan kualitas kerja. Dan yang keempat, pihak eksternal perusahaan. Kriteria ahlinya yang pertama, secara rutin menangani objek yang sedang diidentifikasi risikonya. Kemudian yang kedua, orang di sekitarnya yang berpengaruh atau tidak bisa mempengaruhi, misalnya atasannya atau rekan kerjanya. Dan yang ketiga, ahli dalam bidang akademik mengenai objek tersebut. Adapun tujuan dari identifikasi risiko yaitu untuk mengidentifikasi hal-hal atau kejadian-kejadian di situasi yang mungkin terjadi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, termasuk penyebab dan sumber risiko. Organisasi harus menerapkan metode dan teknik identifikasi risiko dan teknik yang sesuai dengan tujuan, kapabilitas, dan karakter risiko yang dihadapi. Proses identifikasi risiko. Yang pertama, menentukan unit risiko. Misalnya, yang mau diidentifikasi adalah unit penjualan, maka risk owner-nya adalah unit penjualan. Kedua, memahami proses bisnis. Setiap unit memberikan layanan kepada unit yang lain atau kepada pelanggan. Dalam menghasilkan produk jasa ini, setiap unit melakukan berbagai aktivitas. Dengan memahami proses bisnis, kita bisa mengetahui aktivitas-aktivitas yang ada pada suatu unit risiko. Pada umumnya, proses bisnis terdiri dari dua kelompok aktivitas, yakni aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Ketiga, menentukan aktivitas yang krusial. Yang dikatakan krusial atau kritis adalah apabila unit risiko tidak dapat menghasilkan produk atau jasa karena aktivitas yang bersangkutan terganggu atau tidak berjalannya aktivitas dengan semestinya. Krusial dapat diabaikan karena pengaruhnya tidak signifikan pada produk atau jasa yang dihasilkan. Keempat, menentukan bentuk kerugian yang dapat terjadi pada barang dan orang dari aktivitas krusial tersebut. Bentuk kerugian pada orang cedera, sakit, meninggal, hilang, demonstrasi, mogok kerja, berhenti bekerja, berhalangan, dan lain-lain. Bentuk kerugian pada barang rusak, hilang, tidak sesuai, usang, terbakar, tidak berkualitas, dicuri, diselewengkan, tak tertagih, dan lain-lain. Kelima, menentukan penyebab terjadinya kerugian
atau risiko. Risiko keuangan perubahan harga nilai tukar dan tingkat bunga. Risiko operasional yang pertama, manusia, kompetensi moral, selera, teknologi, keusangan, kualitas, kesesuaian. Ketiga, alam bencana, kondisi alam, makhluk selain manusia. Mengetahui penyebab risiko sangat penting karena penanganan risiko yang sama akan berbeda jika penyebabnya berbeda. Misalnya, penanganan risiko kebakaran karena listrik berbeda dengan karena tabung gas yang meledak. Keenam, membuat daftar risiko. Berisi 2 hal penting. Tahu apakah itu sebuah risiko? Perlu diingat kembali ada 3 karakteristik risiko. Yang pertama, merupakan suatu kejadian. Kedua, kejadian tersebut mengandung kemungkinan. Dan ketiga, jika terjadi, akan mengakibatkan kerugian.